Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Di depan Liu Yu, Lozeng tentu saja tidak akan merahasiakannya. Dengan sedikit senyum di wajahnya, dia mengangguk dan mengakui. Pada saat ini, Bai Wei dan prajurit lain dari klan Yoye juga mengikuti. Mendengar kata-kata Aizen, Bai Wei tidak dapat bereaksi sejenak. Luo Tianxing, Lozeng, dia adalah pejuang manusia yang membunuh bayangan patah Tianxun. Keluarga Bai Wei adalah cabang dari klan Yoye 6 tahun lalu. Yo Meng, yang berpartisipasi dalam pengejaran Lozeng, adalah pemimpin cabangnya. Jadi sulit untuk mengatakan apa yang benar dan salah, karena perselisihan internal di klan Yoye. Tetapi setelah memastikan bahwa Lo Tianxing dan Lozeng ada di depannya, Bai Wei juga sedikit linglung. Tidak peduli apa, karena Lozeng adalah teman lama Liu Yu, seharusnya tidak ada banyak masalah. Pada saat ini, Laran dan Bai Wei terkejut, tetapi juga lega. Mata Aizen berkedip sedikit, tapi tidak menunjukkan senyuman cerah. Saya tidak tahu apakah Anda adalah teman lama Liu Yu, tapi saya baru saja menyinggung perasaan Anda. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya. Lozeng. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan jarinya dengan lembut. Di bawahnya, sebuah pohon hitam kecil muncul di tangannya. Pohon kecil ini tingginya 4 kaki dan cabangnya hanya setebal jari kelingking. Seluruh pohon hanya satu batang saja. Setelah dia mengorbankan pohon hitam kecil itu, dahan pohon hitam kecil itu bergetar beberapa saat, dan semua daun yang berguguran berterbangan kembali dalam sekejap. Dan daun-daun itu mulai tumbuh kembali dengan rapi di dahan-dahannya di sana. Dalam sekejap mata, pohon hitam gundul ini berubah menjadi pohon kecil dengan cabang dan dedaunan yang lebat. Kemudian Aizen menyingkirkan pohon kecil itu, dan dia melihat ke arah Liu Yu. Memikirkan situasi Liu Yu saat ini, dan melihat ekspresi ragu-ragu Liu Yu, senyum cerah muncul di wajahnya, dan dia berkata, "Kita bertemu teman lama, mengapa kita tidak berbicara baik-baik?" Situasi Liu Yu saat ini tidak terlalu baik. Apakah situasinya buruk? Mata Lozeng berkilat dan dia menatap Liu Yu. Saat ini wajah Liu Yu tampak sedikit tidak wajar. Di penjara itu, Liu Yu memikirkan banyak cara untuk menyebarkan berita bahwa dia di penjara. Tetapi dunia ini begitu luas. Betapa tidak mudahnya menemukan satu orang di antara ratusan ribu orang. Adapun token mengaum, dia tidak pernah memikirkannya. Bagaimanapun, beberapa penguasa alam yang kuat tidak bisa mendapatkan token mengaum. Terlebih lagi, Liu Yu hanyalah seorang pejuang alam laut dewa, dan dia telah ditahan di penjara. Mungkin itu adalah kehendak dewa yang memungkinkan dia bertemu Lozeng di sini. Tapi ketika dia benar-benar menghadapi Lozeng, dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Tapi Aizen mungkin telah melihat ini. Jadi dia mengambil inisiatif untuk menunjukkan situasi Liu Yu saat ini. Ya, Liu Yu di penjara dan diberi hukuman korosi oleh meriam. Hukuman ini mungkin yang kedua setelah hukuman malam abadi. Tubuhnya diikat oleh meriam dan hujan korosi turun ke tubuhnya. Setiap beberapa hari, matanya busuk dan buta, kulitnya memborok otot dan tulangnya berkorosi. Lalu disembuhkan dengan kekuatan hidup dan itu dimulai berulang-ulang setiap hari menderita. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Liu Yu mulai memucat lagi. Dia telah menjalani kehidupan seperti ini selama 7 tahun. Dia telah menahan rasa sakit ini selama 7 tahun. Selama periode waktu di medan perang mimpi ini, mungkin adalah periode paling membahagiakan bagi Liu Yu. Di sini, dia berteman dengan Aizen dan sekelompok teman dari klan Yoye. Di sini dia bisa menunjukkan kekuatannya dan bersaing dengan pria kuat lainnya. Tapi dia berpikir bahwa dia harus segera kembali ke kehidupan seperti itu lagi. Pada saat ini, Liu Yu merasa gemetar. Rasa sakit seperti itu juga merupakan siksaan yang tidak manusiawi bagi para pejuang. Prajurit biasa seringkali menjadi gila sendiri setelah kurang dari 3 tahun. Bahkan untuk seorang pejuang yang gigih,
Setelah tekadnya habis dalam waktu 5 tahun, seluruh tubuh dan pikirannya akan langsung runtuh. Liu Yu juga yang tumbuh di benua Poseidon. Para pejuang yang tumbuh di benua yang kacau itu jauh lebih tangguh secara fisik dan mental daripada para pejuang yang tumbuh dengan aman di Tanah Suci. Sehingga Liu Yu mampu menanggung 7 tahun ini. Bertahun-tahun yang lalu, dia mengalami 7 tahun rasa sakit yang berulang. Mendengar itu, wajah Lo Sheng tiba-tiba menjadi gelap dan ada sedikit rasa dingin yang ekstrim di matanya. Karena si Jalang Yo, sayang sekali, kita tidak bisa membunuhnya bersama-sama terakhir kali. Tidak mengunci Yo di dalamnya. Jika Yo dikurung, apa yang akan terjadi selanjutnya akan jauh lebih mudah. Saat kata-katanya keluar, para prajurit klan Yoye di sekitarnya mengubah ekspresi mereka. Bagaimanapun prajurit tingkat atas dari klan Yoye, rata-rata prajurit masih sangat saleh. Jika tidak, ketiga raja klan Yoye tidak akan mampu mengumpulkan begitu banyak kekuatan iman. Sekarang, mereka tiba-tiba mendengar Lo Sheng menghina raja mereka. Jadi reaksi para prajurit klan Yoye ini juga normal. Namun ekspresi Aizen acuh tak acuh. Ibunya adalah anggota Dewan Tetua, jadi dia secara alami menyadari perselisihan antara pejuang kelas atas klan Yoye. Faktanya, banyak pemimpin dunia yang tidak puas dengan Yo sekarang. Dan Lo Sheng di depannya juga memarahi Yo dalam token mengaumnya. Tapi sekarang sepertinya itu normal. Aizen tidak mengejar apapun dan tidak nyaman bagi anggota klan Yoye lainnya untuk menyerang. Namun ekspresi dia pada Lo Sheng sedikit tidak wajar dan bahkan agak bermusuhan. Bagi sebagian besar klan Yoye, mereka tidak memiliki kendali atas perselisihan antar raja. Dalam hati mereka, ketiga raja ini adalah makhluk tertinggi dan mereka dapat menggunakan hidup mereka untuk mempertahankan martabat raja kapan saja. Pada saat ini, Liu Yu mengangguk dalam diam, dan Lo Sheng mengetahui seluk-beluk masalah ini dan tentu saja juga tahu bahwa Liu Yu telah menyinggung Zhou karena ini. Hanya saja dia tidak menyangka kalau wanita jalang ini akan menyimpan dendam sebesar itu. Sebagai raja dari klan Yoye dan makhluk tertinggi, dia justru akan menyimpan dendam terhadap anggota klan Yoye yang naik ke dunia bawah. Jadi mendengarkan apa yang Aizen katakan, hukuman korosi meriam juga merupakan hukuman yang sangat menyiksa. Sehingga rasa dingin di mata Lo Sheng menjadi semakin kuat. Berdiri di dahan besar ini, memandangi kabut putih luas di kejauhan, dia tiba-tiba menoleh menatap Liu Yu dan berkata, 3 tahun. Selama Anda memberi saya 3 tahun lagi, saya akan membunuh Zhou dan selamatkan Anda. Meskipun hukuman 3 tahun juga sangat sulit, dan Liu Yu tidak ingin menanggung hukuman korosi meriam selama sehari. Tetapi ketika dia mendengar 3 tahun, ekspresi harapan tiba-tiba menyebar di wajah pucat Liu Yu, karena yang paling ditakutinya adalah kurangnya harapan. Lagi pula, hati seni bela diri Liu Yu tidak ulet. Selama masih ada secerca harapan, itu bisa menjadi dukungannya. Faktanya, 3 tahun sudah sangat singkat. 3 tahun hanya untuk mencopot Raja Klan Yoye dari tahta. Jika itu orang lain, saya khawatir mereka akan mengira itu adalah orang bodoh yang berbicara dalam mimpi mereka. Yo yang bersenjata lengkap, dengan bantuan kekuatan iman, dan bahkan dia bisa lebih kuat dari Tianxun. Dan saya khawatir, hanya sedikit orang di dunia ini yang dapat menjatuhkan Zhou dari tata raja dalam 3 tahun. Dan orang-orang ini mewakili kekuatan paling kuat di seluruh dunia. Sebelum mereka ingin melakukan ini, mereka harus mempertimbangkan apakah ras mereka sendiri dapat menanggung serangan balik dari klan Yoye. Di seluruh dunia, Lo Sheng mungkin satu-satunya yang memenuhi syarat untuk mengatakan ini, karena dia punya sesuatu yang bisa menjebak dan membunuh Tianxun. Sehingga 4 penguasa surgawi sejati pernah jatuh ke tangan Lo Sheng. Namun ketika Lo Sheng mengatakan ini, ekspresi wajah para prajurit klan Yoye menjadi lebih tidak wajar. Hanya saja, Liu Yu, sebagai pemimpin mereka, tidak pernah mengungkapkan pendiriannya. Jadi apa yang bisa dikatakan oleh prajurit klan Yoye lainnya? Namun, anggota klan Yoye ini masih sedikit tidak puas.
Bagi seorang pejuang alam dewa yang ingin membunuh raja mereka dalam 3 tahun, ini masih terlalu berlebihan untuk dikatakan. Karena dari alam laut dewa hingga penguasa dunia, masih ada alam dewa dan alam transformasi dewa di antaranya. Dan beberapa pejuang telah menghabiskan ratusan ribu, bahkan jutaan tahun untuk melintasi penghalang budidaya ini. Tapi Lo Sheng berkata bahwa dia berjanji pada Liu Yu dalam 3 tahun untuk menyelamatkannya dan membunuh raja mereka. 3 tahun, saya bisa menahannya. Liu Yu mengangguk dan berkata, cahaya di matanya bersinar. Meskipun ada sedikit ketidakpercayaan di hatinya bahwa Lo Sheng dapat melakukan ini dalam waktu 3 tahun. Setidaknya, Lo Sheng memberinya harapan. Harapan yang akan memungkinkannya menahan rasa sakit selama 3 tahun. Dan Lo Sheng, ketika dia berada di benua Poseidon, mengubah hal yang mustahil menjadi mungkin. Dan pembusukan menjadi keajaiban berkali-kali. Hanya ada sedikit orang di dunia ini yang dapat menciptakan keajaiban, dan Lo Sheng adalah salah satu dari sedikit orang ini. Melihat ekspresi Liu Yu, Lo Sheng merasakan rasa bersalah di hatinya. Lagi pula karena dirinya dan Sun, Liu Yu berakhir dalam situasi ini, menciptakan kesengsaraan dan peluangnya. Meskipun Lo Sheng bukanlah seorang Buddha dan tidak akan menyelamatkan semua makhluk hidup, tapi dia tidak akan menjauh dari mereka yang baik pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Aizen menyusut ke satu sisi, tapi diam-diam menatap Lo Sheng. Bukan hanya dia, tapi prajurit lain dari klan Joye, seperti Bai Wei, juga memeriksa ulang Lo Sheng. Hanya saja ada sedikit rasa penasaran lagi di mata Aizen, karena butuh waktu 3 tahun untuk membunuh Yo. Orang ini benar-benar menarik, tapi dia tidak tahu bagaimana dia sampai ke titik ini. Dia ingin mengetahui lebih banyak dari Liu Yu ketika dia punya waktu. Setelah percakapan, suasana hati Liu Yu menjadi tenang. Setidaknya keputusannya untuk memasuki medan perang impian itu benar. Selanjutnya, dengan Azin memimpin tim, mereka sekali lagi memasuki lempengan batu di ujung cabang. Ketika kata-kata untuk mematahkan kutukan muncul di bawah kaki semua orang bergerak ke atas lagi, dan segera setelah itu, mereka terbang ke cabang ke-8 dari pohon suci besar. Lo Sheng baru saja berdiri di cabang ke-8 dan melihat bahwa cabang itu ditutupi semut raksasa yang ganas. Semut ganas ini ditutupi duri. Cangkangnya berwarna merah dan ada nyala api di perutnya, seperti lentera besar. Semut peledak api. Setelah semut ganas ini dibunuh, akan terjadi ledakan dahsyat. Yang terbaik adalah semua orang menyebar. Perintah Aizen. Dia telah berjalan ke pohon suci 3 kali dan tentu saja dia tertarik pada masing-masing pohon, sehingga makhluk jahat di setiap cabang diketahui dengan jelas. Lo Sheng, Bai Wei, dan yang lainnya telah mengejar mereka jauh sebelumnya. Dan makhluk jahat di antara mereka telah disingkirkan oleh Lan Ran dan yang lainnya sebelumnya. Namun, semut peledak api itu sendiri tidak terlalu kuat dalam pertahanannya. Jadi berhati-hatilah saat membunuhnya, dan Anda bisa lewat. Saat dia mengatakan itu, Aizen sekali lagi mengeluarkan pohon hitam kecil di tangannya, dan kemudian daunnya berguguran keluar satu persatu. Pohon kecil itu terkelupas dan berubah menjadi hujan dedaunan, menyapu semut-semut ganas itu. Jelas, setiap daun yang jatuh sebanding dengan senjata tersembunyi. Tampaknya daun-daun yang berguguran mengambang secara acak, tapi di bawah kendali Aizen. Daun-daun itu sangat tajam, sehingga kerapas semut peledak api hampir tidak mampu menghalangi daun-daun yang berguguran. Dan dengan mudah memotong tubuh semut peledak api tidak jauh dari situ, sehingga karapasnya berlubang setelah dipotong. Tapi melihat 2 tentakel di kepala semut peledak api ini berayun dengan liar, api di perutnya menjadi semakin terang, dan ke-6 kakinya merangkak dengan liar di tanah, berlari menuju Aizen. Perhatikan semut ini. Begitu Aizen selesai berbicara, sosoknya dengan cepat mundur, dan saat dia mundur, cahaya di perut semut ganas ini berkedip-kedip secara ekstrim. Tawar!
Saat ledakan dahsyat terdengar, gelombang kecut yang kuat menyebar dalam kilatan api. Bahkan ada bau terbakar di udara dan awan jamur dengan diameter puluhan kaki perlahan naik. Bagaimanapun, kekuatan ledakan semut peledak api ini memang sangat mengerikan. Jika prajurit biasa terkena ledakan tersebut, kemungkinan besar dia akan hancur total. Bahkan jika Loseng kuat secara fisik, jika dia terlibat, dia mungkin akan terluka parah. Hanya saja, semut ganas itu sendiri tidak sulit untuk diatasi. Setelah Aizen membunuh semut ganas itu, kemudian dia berbalik dan matanya tertuju pada Loseng secara sengaja atau tidak. Dia tersenyum dan berkata, "Itu saja, tidak sulit untuk menghadapinya, tapi Anda tetap harus berhati-hati." Jelas, dalam kata-katanya dia sedang melakukan hanyalah demonstrasi. Tapi setelah demonstrasi Aizen, Liu Yu, Bai Wei, dan prajurit Klanjuyi lainnya juga memusatkan perhatian mereka pada Loseng. Loseng mengedipkan matanya dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Namun dalam sekejap dia mengerti bahwa mereka ingin melihatnya mengambil tindakan. "Saya akan mencobanya juga." Loseng tersenyum tipis, melompat menjauh dan berlari lurus ke depan. Ketika dia melewati semut peledak, dia tidak mengambil tindakan, tetapi jari kakinya berada di belakang semut peledak itu. Dengan sedikit klik, pakaiannya berkibar dan dia bergegas maju lagi. Di bawah godaan Loseng, semut peledak ganas pertama merangkak dengan kecepatan yang sangat cepat, mengejar Loseng. Tapi Loseng mengabaikannya dan terus bergerak maju. Ketika dia berbalik, dia melewati semut ganas lainnya. Dengan cara ini, Loseng dikejar oleh dua semut ganas. Apa yang ingin dilakukan Loseng? Semut-semut ganas berkumpul bersama. Apakah dia gila? Ketika anggota klan Yuji ini melihat pemandangan ini, wajah mereka semua terlihat khawatir. Meskipun semut ganas itu sendiri tidak kuat, daya ledaknya sangat menakutkan, dan siapapun yang menganiayanya, mereka harus berhati-hati. Jadi jika Anda ingin melewati batang pohon ke-8, yang paling mahal adalah kekuatan Anda. Anda harus menarik semut ganas di seluruh batang pohon satu persatu, dan membunuh mereka satu persatu. Tapi sekarang, Loseng bergegas ke dalam. Semut dengan kesombongan seperti itu, di antara kelompok itu hati Bai Wei yang lainnya memang terangkat. Tapi Liu Yu tersenyum tipis. Sebenarnya dia tidak memiliki banyak kontak dengan Loseng, tetapi ketika dia berada di tanah suci Tianyu, berbagai perbuatan tentang Loseng juga disampaikan secara rinci dari Menara Dosa. Tetapi dia tahu bahwa ini adalah perilaku Loseng yang konsisten. Jika dia mengikuti aturan, itu bukan Loseng. Setelah Loseng lewat tanpa berhenti sama sekali, dan jumlah semut ganas yang mengikutnya semakin bertambah. Dengan begitu banyak semut ganas, seberapa kuat mereka jika mereka meledak bersama? Dia tidak takut diledakkan. Aizen menatap tindakan Loseng dengan mata penasaran, tapi wajahnya berubah sedikit. Dia sepertinya mengingat sesuatu dan berkata, "Mundur! Semuanya! Mundur dan sedekat mungkin ke tiang utama pohon suci." Berencana untuk menarik semut ganas ini bersama-sama, kekuatan seekor semut ganas sudah begitu mencengangkan. Betapa menakjubkannya pemandangan jika ratusan semut ganas meledak secara bersamaan. Saat tubuh Loseng maju dengan cepat, sekelompok semut ganas hitam berkumpul di belakangnya. "Sekarang!" Dengan pandangan sekilas, dia menangkap seekor semut yang kejam di depannya. Semut ganas ini panjangnya 10 kaki, jauh lebih panjang dari Loseng sendiri. Dan semut itu sendiri sangat kuat. Bahkan semut ganas sekecil sebutir beras pun dapat mengangkat benda puluhan kali lebih berat dari dirinya. Tapi Loseng baru saja menangkap semut ganas itu dan semut itu membuka mulutnya dengan dua penjepit tulang dan mencubit Loseng dengan keras. Tapi dia meraih salah satu penjepit tulang, dan dengan gelombang kekuatan dia langsung memelintir kepala semut ganas itu. Dan saat dia membuka kepalanya, tangan Loseng yang lainnya meraih perut semut ganas itu.
tiba-tiba dan melemparkannya ke belakang. Semut ganas ini sebenarnya adalah makhluk yang sangat aneh. Sejak lahir, ia terus-menerus menghabiskan kekuatannya sendiri untuk menstabilkan api yang meledak di perutnya dan berhati-hati agar api tidak meledak. Dan ketika dia terluka parah atau di ambang kematian, dia tidak dapat menstabilkan semburan api. Setelah ledakan api kehilangan kendali, ledakan dahsyat terjadi secara alami. Sekarang, Loseng telah melepaskan kepala semut ganas itu, dan semburan api di perut secara alami telah kehilangan kendali. Ketika Loseng membuang perutnya dan masih terbang di udara, semburan api di perut semakin kuat. Tuang! Setelah perut semut ganas itu berguling-guling di tanah dan mendarat tepat di tengah-tengah kelompok semut ganas yang mengejar Loseng, diiringi kilatan cahaya terang, suara ledakan dahsyat bergema. Dan semut ganas di sebelah mereka tidak tahu bagaimana cara menghindar. Jadi mereka secara alami terkena dampak ledakan. Jadi semburan api di perut mereka meledak lagi. Kemudian semut ganas itu meledak satu demi satu, yang merupakan reaksi berantai. Ketika lusinan semut ganas meledak bersama-sama, ratusan semut lainnya diledakkan. Tuar! Suara ledakan terus-menerus terdengar di telinga semua orang, sehingga awan jamur besar muncul di tempatnya. Bersamaan dengan ledakan ini dihasilkan gelombang kecut yang sangat kuat, yang menyebar ke seluruh area sekitarnya. Bahkan, pohon keramat raksasa yang sebesar gunung raksasa bergoyang lembut. Tapi Loseng menjaga jarak tertentu dari ledakan, dan kakinya seperti paku. Dipaku dengan kuat di tempatnya, menahan dampak gelombang kecut. Untungnya, Aizen menyarankan agar semua orang mundur dari awal, dengan batang pohon suci di belakang mereka. Ketika gelombang kecut itu menyebar, mereka seperti tangan raksasa yang tak terlihat. Menekan semua orang ke batang pohon, tidak mampu bergerak sama sekali. Jika mereka berdiri bodoh di dahan tadi, jika mereka didorong oleh gelombang kecut sekarang, mereka mungkin akan menabrak batang pohon suci. Dengan cara itu mereka akan terluka parah jika mereka tidak mati. Pada saat ini, Aizen juga terjepit di batang pohon karena benturan ini, dan wajah cantiknya penuh depresi. Dan dia berpikir untuk tidak membiarkan orang ini mengambil tindakan lagi, karena itu terlalu biadab. Setelah dampak ledakan mereda, semua orang meninggalkan batang pohon satu persatu dan melompat ke dahan yang lebar. Kecuali Aizen, Liu Yu, dan Bai Wei, wajah semua orang menjadi pucat. Meskipun mereka jauh dari pusat ledakan, mereka masih terluka ringan akibat benturan, dan darah mereka mengalir halus dan meridiannya tersumbat. Pada saat ini, mereka mengeluarkan ramuan dan minumannya. Setelah asap akibat ledakan menghilang, sosok Loseng perlahan muncul di dalamnya. Dia masih berdiri kokoh di dahan, tapi dia tampak tidak terluka. Orang ini, bagaimana dia bisa menahan dampak yang begitu kuat? Aizen cemberut. Melihat ke arah Loseng, dia tiba-tiba merasakan ketidakadilan. Mereka berdua adalah pejuang alam laut dewa. Bagaimana jaraknya bisa begitu besar? Tapi Liu Yu tidak terlalu terkejut di wajahnya. Dia hanya menghela nafas dalam hatinya bahwa orang ini persis seperti yang dia pikirkan. Hanya dalam waktu 7 tahun, dia telah tumbuh hingga dia hampir bisa mengaguminya. Setelah Loseng mengurus semut ganas itu sekaligus, tidak ada lagi hambatan untuk cabang ke-8. Cabang ke-8 yang awalnya membutuhkan waktu beberapa jam untuk dilewati dengan hati-hati, tapi di tangan Loseng sebenarnya hanya membutuhkan waktu kurang dari sebatang dupa untuk dilewati. Setelah menginjak lempengan batu di puncak pohon, semua orang melanjutkan perjalanan ke atas. Pada saat ini, aliansi kemanusiaan di kolam kenaikan di alam Sun King. Sesosok mungil naik dari kolam kenaikan. Seiring dengan sedikit udara dingin, air kolam di tubuhnya berubah menjadi pecahan es. Dengan sedikit goyangan tubuhnya, semua pecahan es jatuh ke dalam kolam kenaikan. Vitalitas langit dan bumi di sini begitu ganas.
Wanita itu memandang ke lingkungan sekitar dengan sepasang mata indah yang tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Kemudian dia berjalan turun dari tepi kolam kenaikan. Kalian semua tetap di sana. Mendengar kata-kata pria lapis baja, alis halus wanita itu terangkat sedikit. Tetapi setelah memperhatikan tingkat kultivasi pria lapis baja ini, matanya sedikit menyipit. Pria kuat di tahap akhir alam laut dewa. Jadi dia tidak memilih untuk melawan, tetapi mengikuti para penguasa lainnya untuk berkumpul di satu sisi. Bagaimanapun, semua pendaki mempunyai visi yang sangat indah tentang dunia atas. Namun, mereka tidak tahu bahwa persaingan di alam atas lebih kejam daripada persaingan di alam bawah. Ketika mereka berada di alam bawah, mereka adalah makhluk teratas, dan mereka adalah raja absolut di alam bawah. Tempat mereka berada adalah, tapi para pejuang alam laut dewa di alam atas terlalu biasa. Kesenjangan status ini adalah pelajaran yang harus dipelajari oleh hampir setiap penguasa. Dia meringkuk di sudut, mencoba membiasakan diri dengan energi kekerasan langit dan bumi. Tetapi ada sedikit kerinduan di wajahnya. Suamiku dulu berkultivasi di alam hidup dan mati. Tapi sekarang lebih dari 6 tahun telah berlalu. Tetapi saya tidak tahu apakah dia telah berkultivasi ke tahap yang lebih tinggi. Tapi untuk beberapa alasan seharusnya Anda telah menerobos ke alam laut dewa. Adapun wanita ini tidak lain adalah Ningjudi, penguasa istana awan. Setelah beberapa tahun pelatihan, budidayanya juga telah menembus lautan dewa. Ketika Loseng pergi, dia sudah mengandung seorang putra bernama Luonian untuk mengungkapkan kerinduannya pada Loseng. Saat dia melihat putranya, namun setelah bertahun-tahun, Luonian telah mencapai usia 7 tahun. Melihat Luonian yang hampir sama dengan Loseng, kerinduannya tidak berkurang, tetapi semakin hari semakin meningkat. Wajar bagi para pejuang untuk berpasangan dan berpisah selama beberapa tahun, bahkan puluhan tahun. Pada akhirnya, pengasingan berlangsung selama ratusan tahun. Bahkan jika mereka dipisahkan oleh satu penghalang, mereka memang bisa disebut berusia 100 tahun ketika mereka bertemu lagi. Namun Loseng dan Suyukin tidak terlalu tua, dan suasana hati mereka belum tenang seiring berjalannya waktu. Jadi bagaimana dia bisa berpikir dengan acuh tak acuh? Untuk menghilangkan siksaan kerinduan, dia berlatih keras, tetapi dia tidak ingin menerobos lautan dewa dalam 6 tahun ini. Tapi setelah Luonian berusia 7 tahun, dia sangat pintar sejak ia masih kecil. Ditambah dengan status Yundian di wilayah tengah, fondasi tubuh kecilnya jauh lebih kuat daripada anak-anak biasa 6 tahunan. Sekarang, Luonian sudah menjadi manusia bawaan tingkat keempat. Dia awalnya enggan meninggalkan Nian-er untuk pergi ke dunia atas. Namun pada akhirnya dia memutuskan untuk naik ke dunia atas untuk mencari suaminya. Dunia besar ini tidak terbatas. Begitu luas sehingga saya bahkan tidak dapat membayangkannya. Bahkan dengan kecepatan seorang pejuang alam laut dewa. Mungkin akan memakan waktu ratusan tahun untuk berpindah dari satu ujung dunia besar ini ke ujung dunia lainnya. Tanah suci Yuking, milik alam Sun King, adalah tanah suci kelas 10, dan penguasa alam dari alam Sun King juga merupakan penguasa dunia tanah suci Yuking kita. Prajurit alam laut dewa di depannya secara kasar menceritakan beberapa hal tentang ini. Ketika Ningjudi mendengarnya, hatinya terus bergetar. Dia tahu bahwa alam atas sangat luas dan berbeda dari dunia luas tempat dia berada. Bahkan jika dia naik ke dunia atas, perjalanan untuk menemukan Loseng pasti sangat sulit. Namun, menurut prajurit depannya, wilayah 100.000 dunia masih jauh di luar imajinasinya. Untuk melintasi alam besar dengan kecepatan prajurit alam laut dewa, akankah dibutuhkan waktu 100 tahun? Jadi dunia besar yang satu ini sudah luar biasa besarnya, apalagi 100.000 dunia besar. Oleh karena itu, untuk menemukan suami di dalamnya mungkin lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Lagi pula,
dia naik dan menemukan dirinya berada di tanah suci kelas 10. Jadi betapa kuatnya tanah suci ini. Sekarang, segala macam pemikiran tiba-tiba membuat Neng Yudi merasa bingung. Semua yang naik, ikuti saya. Setelah prajurit itu memperkenalkan situasi umum, dia ingin membawa Neng Yudi dan yang lainnya pergi. Saat dia berjalan, dia menghela nafas. Kali ini, medan perang impian terbuka. Para pendaki yang menggali tambang punya juga menyelinap ke medan perang impian satu persatu. Sekarang, seluruh tambang dalam keadaan terbengkalai dan sangat membutuhkan tenaga kerja. Anda harus pergi menambang tambang di tanah suci Giok murni kami. Karena medan perang impian telah dibuka dan semua prajurit alam laut dewa ada di sini untuk memasukinya. Meskipun tambang dengan tegas melarang para penguasa memasuki medan perang impian, tidak mungkin untuk menghentikan mereka. Lagi pula hanya dengan satu langkah, para pejuang alam laut dewa dapat masuk. Dan tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk mengatasinya. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah, tanah suci Giok murni juga dengan tegas memerintahkan diakan ini untuk tidak masuki medan perang impian. Sehingga mereka hanya dapat melewatkan kesempatan pelatihan yang luar biasa ini. Menambang, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggali? Tanya para pendaki. Hei, itu tergantung kekuatan Anda. Beberapa orang beruntung dan berani. Ada beberapa yang menggali selama 3-5 tahun. Dan ada juga yang naik yang menggali lebih dari 100 tahun. Kata prajurit alam laut ilahi bersama senyuman. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua pendaki tercengang. Akankah dibutuhkan ratusan tahun untuk naik ke alam atas? Ini sangat berbeda dari ekspektasi mereka. Bahkan Neng Yudi yang mengikuti tim terdiam. Dia juga ragu-ragu di dalam hatinya, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Neng Yudi awalnya adalah wanita yang cukup mandiri, tetapi setelah menikahi Loseng, pikirannya berubah dan dia memiliki ketergantungan terhadap Loseng. Tapi saat ini, Loseng tidak bisa muncul di hadapannya. Dengan bakat suaminya, seharusnya dia cukup untuk menjadi prajurit inti di tanah suci kelas 10. Hanya saja, ada begitu banyak alam besar di alam atas, dan Neng Yudi tidak tahu apakah Loseng memasuki tanah suci tingkat 10. Apakah dia benar-benar menambang di sini selama beberapa dekade? Jadi, dia juga menyesal di dalam hatinya bahwa dia tidak akan naik jika dia tahu lebih baik. Lagi pula, masih ada Nian di dunia bawah yang harus dia pedulikan. Kemudian para prajurit ini membawa Neng Yudi melalui saluran luar angkasa dan bergerak maju. Namun di tengah jalan, seorang prajurit memasuki tim dan berhenti di depan Neng Yudi. Anda tidak harus pergi menambang. Hah? Neng Yudi juga cukup terkejut saat dia mendengarnya. Ikuti saja saya, kata prajurit itu lagi. Mata Neng Yudi berkedip, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Bagaimanapun dia sedikit bingung sejak kenaikannya. Sepertinya itu adalah hal yang baik, karena dia tidak perlu menambang sendiri. Jadi Neng Yudi mengikuti prajurit itu, memisahkan diri dari tim pendaki, dan berjalan maju di lorong luar angkasa untuk sementara waktu. Setelah pergi, dia tiba di kota besar. Selain mengagumi kemegahan kota besar di dunia atas, Neng Yudi dibawa ke sebuah istana yang sangat indah. Namun di istana ini puluhan wanita telah berkumpul. Semuanya berada di alam laut dewa. Setelah mendengarkan percakapan mereka, Neng Yudi menyadari bahwa wanita-wanita ini adalah pendaki seperti dirinya. Tidak lama setelah mereka naik, dia dibawa ke sini. Dan tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, ada orang yang menjaga bagian luar istana ini, dan mereka tidak boleh keluar dengan mudah. Saat ini, Neng Yudi memiliki firasat buruk di hatinya, karena banyak wanita yang tidak diketahui bagaimana nasibnya, sehingga hanya bisa mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Setelah menunggu di sini selama setengah bulan, 3 pemuda berjalan keluar istana. Ketiganya memancarkan kekuatan yang dahsyat, dan mereka jelas merupakan orang-orang kuat di alam dewa. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye-bye.